Bangunan lebih dari sekadar dinding dan atap. Mereka adalah peradaban. Selamat datang di Build Destroy. Coba deh, pernah nggak waktu Anda lagi jalan di tengah kota, terus lihat gedung-gedung tinggi di sekitar, dan kepikiran gimana caranya benda sebesar itu bisa berdiri kokoh, ngelawan angin dan gravitasi? Yuk kita bedah bareng-barang rahasia di balik dinding-dinding itu. Iya ya, dari luar kelihatannya simpel aja. Tapi apa sih yang sebenarnya jadi perekat semuanya? Apa rahasia di baliknya? Nah, untuk bisa paham sebuah bangunan, kita harus mulai dari konsep yang paling dasar dulu. Kita perlu bedain antara mana yang jadi kerangkanya dan mana yang jadi kulitnya. Ini nih kunci buat ngebuka semua rahasia bangunan. Tunggu, emangnya struktur sama konstruksi itu beda ya? Saya kira itu hal yang sama aja. Kayaknya banyak deh yang mikir gitu. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Karena keduanya itu beda. Dan bedanya fundamental. Gampangnya gini, anggap aja bangunan itu kayak tubuh kita. Nah, struktur itu adalah kerangkanya, tulang belulangnya. Dia yang nanggung semua beban, mulai dari berat gedungnya sendiri, berat perabotan, orang-orang di dalamnya, sampai tekanan angin dari luar. Tanpa struktur ya bangunan itu cuma tumpukan material aja. Terus kalau struktur itu kerangkanya, nah konstruksi itu adalah proses mendandani si kerangka. Mulai dari pasang dinding, lantai, atap, jendela, pintu, pokoknya semua hal yang nempel di kerangka tadi, biar jadi bangunan yang utuh dan bisa kita pakai. Oke, jadi kita udah kebayang soal kerangka. Tapi gimana caranya kerangka raksasa itu bisa nancep kokoh di tanah dan nggak roboh? Nah, sekarang kita mundur sedikit, kita lihat gimana semua ini dimulai dari paling bawah. Masuk akal. Kalau mau bangun sesuatu yang tinggi, logikanya kita harus mulai dari pondasi yang paling kuat kan? Berarti kita harus mulai dari dalam tanah, gitu? Tepat sekali. Kita mulai dari bagian yang justru nggak kelihatan, namanya substruktur. Tugasnya cuma satu, tapi krusial banget. Mindahin seluruh beban bangunan ke lapisan tanah yang keras dan stabil di bawah sana. Nah, untuk bangunan setinggi ini, pondasi biasa aja nggak cukup. Kita butuh yang namanya pondasi dalam. Pondasi dalam ini ada beberapa jenis. Misalnya, ada tiang pancang, yang secara harfiah itu tiang-tiang beton yang dipukul masuk ke dalam tanah sampai ketemu lapisan yang keras. Atau ada juga bore pile, di mana tanahnya dibor dulu, baru diisi sama beton bertulang. Terus, kalau gedungnya punya basement, nah perlu ada dinding penahan tanah yang super kuat buat nahan tekanan tanah di sekelilingnya. Oke, jangkar kebuminya udah kokoh. Sekarang, waktunya kita membangun ke atas. Kita masuk ke dunianya superstruktur. Ini adalah bagian bangunan yang kita semua bisa lihat dan kagumi setiap hari. Ada kutipan yang pas banget buat ngegambarin tugas superstruktur ini. Dia ini pahlawan tanpa tanda jasa. Setiap detik, setiap hari, dia terus-menerus berjuang melawan tarikan gravitasi biar semuanya tetap berdiri tegak. Terus gimana cara kerjanya? Bayangin deh perjalanan sebuah beban. Misalnya, ada banyak orang di satu lantai. Beban itu pertama kali diterima sama plat lantainya. Nah, dari plat lantai, bebannya disalurkan ke samping, ke balok-balok. Balok ini kemudian ngumpulin semua beban dan ngalirin ke kolom-kolom yang berdiri vertikal. Akhirnya, kolom inilah yang jadi kaki super kuat yang bawa semua beban dari atas turun terus sampai ke pondasi di dalam tanah. Alurnya sangat logis. Oke, jadi kalau dirangkum, bagian-bagian kunci dari kerangka ini ada kolom, balok, sama plat lantai. Tapi ada juga yang lain kan, kayak struktur atap, terus ada dinding geser buat nahan gaya angin, bahkan tangga pun ternyata bagian dari struktur ya. Betul sekali. Nah, sekarang kerangkanya udah berdiri gagah, tapi ini kan baru tulang doang, belum bisa kita sebut bangunan. Supaya bisa hidup dan berfungsi, kita perlu kasih dia organ. Iya juga ya, kita kan nggak bisa tinggal di dalam kerangka beton doang. Jadi, apa langkah selanjutnya? Apa yang mengubah ruang kosong ini jadi tempat yang nyaman dan fungsional buat kita? Nah, disinilah perbedaannya jadi jelas banget. Struktur itu tulangnya yang ngasih bentuk dan kekuatan. Sementara itu, utilitas atau istilah kerennya MEP, singkatan dari mechanical, electrical, dan plumbing, itu adalah organ-organnya. Mereka lah sistem peredaran darah dan sistem syaraf yang bikin bangunan ini hidup. Tanpa mereka, bangunannya cuma patung beton yang kosong. Nah, organ-organ ini itu tuh jaringan yang super rumit.
Ada sistem mekanikal buat sirkulasi udara atau AC, sistem elektrikal buat listrik dan lampu, sistem plumbing buat jalur air bersih dan air kotor. Semuanya butuh jalur khusus yang namanya shaft. Belum lagi lift sama sistem pemadam kebakaran. Ini semua benar-benar kayak jaringan urat nadi yang tersembunyi di dalam gedung. Tentu, setelah semua organ terpasang di dalam, kita butuh kulit buat melindunginya dari luar. Inilah fungsi fasad atau dinding luar bangunan. Entah itu berupa lapisan cladding atau curtain wall dari kaca. Dia adalah pelindung utama yang menjaga semua sistem di dalam tetap aman dari panas, hujan, dan angin. Oke, jadi kita udah bedah bangunan ini jadi beberapa sistem utama, substruktur di bawah, superstruktur sebagai kerangka, sistem MIP sebagai organ, dan fasad sebagai kulitnya. Tapi, poin yang paling penting dari semua ini adalah semua bagian ini nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Wah, jadi ini semua bukan kayak ngerakit mainan ya, di mana tiap bagian bisa dipasang terpisah gitu aja. Penempatan satu pipa air aja bisa ngaruh ke desain balok strukturnya. Posisi lift bisa nentuin denah keseluruhan lantai. Semuanya benar-benar harus dipikirkan barengan. Tepat sekali. Makanya ada yang bilang esensinya tuh begini. Sebuah bangunan adalah percakapan antara sebuah ide dan hukum-hukum fisika. Arsitek punya visi, tapi visi itu harus bernegosiasi sama kenyataan, sama gravitasi, sama kekuatan material. Bangunan yang hebat itu adalah hasil dari percakapan yang harmonis. Jadi, kata kuncinya adalah ini, terintegrasi. Keterhubungan. Setiap elemen, sekecil apapun itu, punya peran dalam sebuah orkestra besar. Desain yang baik itu memastikan semua instrumen ini bermain dengan harmoni yang sempurna, menciptakan bangunan yang aman, fungsional, dan juga indah. Nah, setelah kita bongkar semua rahasianya, ada satu pertanyaan terakhir buat Anda. Lain kali Anda melangkah masuk ke lobi sebuah gedung, naik lift, atau bahkan cuma ngelihat dari seberang jalan, coba diperhatikan. Apa yang akan Anda lihat secara berbeda? Mungkin bukan lagi cuma dinding dan jendela, tapi kerangka tak kasat mata yang menopangnya dan jaringan urat nadi tersembunyi yang memberinya kehidupan.